Halo, salam satu data. Hari ini saya akan menjelaskan tentang SPAN PTKIN 2020. Nah, SPAN ini adalah seleksi prestasi akademik nasional, ini khusus untuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Jadi, untuk siswa baru yang ingin masuk ke UIN, Universitas Islam, IAIN, Institut Agama Islam, atau Sekolah Tinggi Agama Islam ini bisa menggunakan jalur ini. Nah, jalur ini adalah jalur yang khusus diberikan kepada siswa yang menggunakan nilai akademik. Nah, kita silakan akses situsnya adalah spanptkin.ac.id. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada ketentuan dan umum persyaratan. Ini adalah umum, ya. Nah, untuk siswanya ini yang hanya kita bisa masukkan adalah yang lulus pada tahun 2020. Hanya untuk yang lulus di tahun yang aktif, ya. Kita lihat di sini ada jadwal seleksi. Ini jadwal seleksi yang penting adalah pengisian PDSS. Jadi sekolah wajib melakukan pengisian WDS yang hari ini sudah dibuka dari tanggal 6 Januari sampai 31 Januari 2020. Nah, ini ada informasi, kemudian pengumuman untuk kelulusan, program studi, gitu ya. Nah, ini nanti saja kita bahasnya, kemudian kita silakan masuk ke PDSS. Nah, ini untuk sekolah, ini adalah login untuk sekolah. Untuk sekolah yang pernah daftar ini bisa menggunakan password yang lama. Jadi kalau kita sudah pernah mendaftar di SPAN PTKIN di tahun sebelumnya, itu bisa menggunakan password yang lama. Untuk sekolah yang lupa email kepala sekolah atau sekolah yang belum pernah mendaftar, silakan klik daftarkan sekolah. Jadi buat sekolah yang sudah pernah, silakan login. Kemudian bagi yang belum, silakan daftarkan. Bagi yang lupa password, silakan klik lupa password. Nanti akan dikirimkan ke email yang pernah terdaftar, ya. Saya akan contohkan di sini. Oke, masukkan captcha-nya, kemudian kita klik login, ya. Username-nya adalah NPSN, password-nya adalah password yang diberikan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi tetap menggunakan password yang lama. Kemudian kita klik login. Nah, ini akan adalah hasil tampilan PDSS sekolah, ya. Nah, di sini ada informasi sekolah. Sebenarnya ini ada halaman identitas sekolah. Jadi sebelum muncul ini sebenarnya ada muncul sebuah halaman identitas sekolah yang kebetulan sudah saya klik, gitu ya. Tapi kurang lebih informasinya adalah mengenai data alamat sekolah, nama kepala sekolah, gitu ya, dan email dan lain-lain. Jadi teman-teman kalau itu sudah benar, diklik simpan saja. Nah, kemudian dia akan masuk ke sini. Nah, setelah di sini teman-teman silakan cek keakuratan datanya. Kemudian di sini pengaturan jurusan. Nah, di sini pengaturan jurusan belum kita isi, kita sekarang klik yang namanya jurusan. Nah, di sini silakan menambahkan jurusan peminatan yang akan didaftarkan di SPAN, ya. Jadi di sini kita akan menambahkan menggunakan peraturan ini. Jika pengaturan jurusan telah selesai, silakan lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi sebelum mengisi KKM, kita harus mengisi ini dulu, ya. Data jurusan peminatan tidak dapat dihapus atau diubah jika telah ke tahap pengisian KKM. Jadi pastikan ketika pengisian tambah jurusan ini sudah sesuai dengan jenjang kita masing-masing, apakah itu MA, SMA, atau SMK. Perhatian, diharapkan memasukkan seluruh jurusan terlebih dahulu sebelum melangkah ke tahap pengisian KKM. Ya, jadi pastikan semua jurusan sudah terdaftar di sini sebelum kita ke tahap kurikulum. Ya, kita akan tambah di sini. Ada di sini, dicari saja di sini, misalnya jurusannya adalah Teknik Komputer dan Jaringan. Misalnya sekolah saya ada Teknik Komputer dan Jaringan, kemudian kita tambah jenisnya reguler atau akselerasi. Nah, masuk kerjanya 3 tahun. Nah, kuota siswa orang ini adalah disesuaikan dengan banyaknya jumlah siswa yang terdaftar di jurusan TKJ yang ingin ikut, ya. Misalnya di tempat saya ada 112, saya isi 112. Nah, di sini teman-teman silakan upload file akreditasi. Nah, sekedar informasi, file akreditasi kalau untuk jenjang SMK itu sudah menggunakan file akreditasi sekolah, tidak ada file akreditasi jurusan lagi. Nah, ini teman-teman bisa dapatkan di situs BAN-SM, ya, BAN-SM konversi. Nah, ini teman-teman cukup kalau untuk jenjang SMK, teman-teman cukup di sini. Kalau jenjang yang lain silakan menyesuaikan, ya. Teman-teman silakan download. Nah, ini adalah ini akreditasi yang bisa kita pakai untuk upload adalah ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini untuk ke sini, ya. Akreditasi jurusan itu adalah A, ya. Teman-teman bisa pakai ini. Kemudian teman-teman klik simpan, ya. Nah, ini dia. Kemudian teman-teman tambahkan semuanya di sini.
kemudian tambahkan lagi akuntansi dan keuangan lembaga, sama, masa belajarnya 3 tahun, kuota siswanya sama, disesuaikan dengan yang ada di sekolah masing-masing, akreditasinya adalah A, kemudian simpan ya. Nah, setelah ini semua benar, baru teman-teman melakukan yang namanya pengisian kurikulum ya, kalau ini sudah benar. Nah, di sini ada informasi bahwa Anda belum bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya jika rekan masih ada beberapa jurusan yang belum diverifikasi. Silakan menunggu proses verifikasi jurusan Anda di panitia pusat. Jika dalam 2 kali 24 jam belum diverifikasi, silakan menghubungi langsung panitia pusat. Terima kasih. Jadi, semua yang kita daftarkan ini masih belum bisa kita lakukan pengisian gitu ya. Nah, ini harus kita isi lagi, kemudian menunggu yang namanya verifikasi. Ya, jadi sampai sini kita akan teruskan setelah ini sudah diverifikasi oleh pusat di video berikutnya. Tapi kurang lebih ini teman-teman silakan lihat di websitenya SPAN PTKIN. Di sini informasi yang harus diperhatikan itu adalah di jadwal seleksi, ya. Nah, ini adalah tanggal-tanggal penting, jangan dilewatkan buat teman-teman. Kemudian ada brosur, jadi teman-teman nanti silakan lihat. Oke, ini adalah brosur tentang SPAN PTKIN, ada di link deskripsi bawah untuk downloadnya gitu ya. Demikian informasi, jangan lewatkan gitu ya. Buat siswa-siswi di sekolah kita yang ingin mendaftar SPAN PTKIN, pastikan sekolah sudah mengisi sekian PDSS atau mendaftarkan PDSS untuk siswa agar bisa diterima di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Demikian informasi awal untuk pendaftaran SPAN PTKIN tahun 2020. Nah, semoga video singkat ini bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa untuk melakukan pengisian sebelum jadwal lewat. Pastikan seluruh siswa yang ingin mendaftar sudah terdaftar. Semoga informasinya bermanfaat. Video berikutnya akan saya lanjutkan setelah mendapat verifikasi dari panitia pusat. Salam satu data.